Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya pulang pergi naik kereta api Pandalungan. Berangkat menuju Surabaya, aku naik di kelas eksekutif kereta api Pandalungan dengan tarif khusus 55.000 saja. Dan pulangnya ke Probolinggo, aku naik di kelas priority kereta api Pandalungan dengan tarif khusus 105.000 saja. Nah, meskipun cuma bayar 100 ribuan, ternyata dapat free makanan berat, snack, dan minuman. Wah, worth it banget kan? Penasaran seperti apa perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Probolinggo, sore hari jam 5:15. Pada video kali ini aku akan naik kereta api Pandalungan dari stasiun Probolinggo ke Surabaya Gubeng. Trip kali ini merupakan trip singkat ya, dan juga murah karena perjalanan kali ini aku pakai tarif khusus 55.000 sudah dapat kelas eksekutif menuju Surabaya. Ini merupakan opsi nyaman sih. Dari Probolinggo ke Surabaya, harganya murah, keretanya ngebut, jalan 120, dan nyaman karena menggunakan kelas eksekutif stainless steel. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang aku berada di depan stasiun Probolinggo. Sekarang sore hari jam 17.17. Kondisi di stasiun Probolinggo seperti ini teman-teman, lumayan rame. Di sebelah sini merupakan loket untuk pembelian tiket kereta secara go show maupun customer service. Di sebelah sini ada pintu keberangkatan. Untuk kereta api Pandalungan yang aku naiki nantinya akan berangkat dari Probolinggo jam 17.32. Jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Probolinggo. Kereta api Pandalungan merupakan kereta api yang memiliki rute dari stasiun Jember ke stasiun Gambir. Nah, kereta Pandalungan ini melayani dua kelas, yaitu kelas eksekutif stainless generasi pertama dan kelas priority kereta wisata. Seperti ini kondisi di dalam peron stasiun Probolinggo. Untuk penumpang kereta api Pandalungan rame teman-teman. Hampir full itu di ruang tunggu stasiun Probolinggo. Nah, pada perjalanan kali ini aku tidak sendiri, aku bareng Krisna sama Riani. Jadi ini mau ngapain nih ke Surabaya nih? Mau ada JKT48. Mau wota nih ya? Wota. Itu yang rekam juga wota itu. Yang di balik kamera itu wota juga. Mikir dek ini lali aku. Jadi mungkin video ini agak sedikit berbeda dari video sebelum-sebelumnya ya. Kayaknya video ini selain video trip juga lanjut sampai besok keseruan di acara besok ya. Tumben. Biasanya kereta. Yo, sekalian nambah durasi. Astaga. Yowis, ini sepertinya Pandalungan persiapan masuk teman-teman. Jadwalnya sih masuk 17.27 dan berangkat 17.32. Tapi ini 17.27 masih belum masuk. Agak terlambat nih. Oke teman-teman, ini dia kereta api Pandalungan masuk stasiun Probolinggo. Pakai lokomotif dinas CC203. Oke, kereta api Pandalungan sudah masuk di stasiun Probolinggo. Untuk susunan rangkaian kereta api Pandalungan terdiri dari 8 eksekutif, 1 priority, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Untuk kereta api Pandalungan arah Jakarta kelas priority ada di rangkaian paling depan atau di belakang lokomotif. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 8 yang posisinya berada di rangkaian belakang bersebelahan dengan kereta pembangkit. Dan ini, wah banyak banget penumpangnya ya. Asli. Rame juga ya. Pada perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 8, berada di sana, tidak dapat peron. Jadi yuk mari kita masuk saja melalui eksekutif 6. Nah, jadi seperti ini rangkaian kereta api Pandalungan. Eksekutifnya menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama buatan tahun 2018. Papan nama kereta api Pandalungan, rutenya dari Gambir ke Jember teman-teman. Sangat disayangkan ya, rute sejauh ini Jember Jakarta masih menggunakan stainless generasi pertama, belum stainless new generation.
Oke, cus. Oke, sekarang aku sudah berada di dalam kereta di tempat dudukku eksekutif 8. Ini bernomor K101880. Kereta eksekutif berkapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri. Dan di sini masih belum berangkat keretanya ya. Sekarang jam 17.34. Padahal untuk keberangkatannya itu jam 17.32. Pada pukul 17.35 terlambat 3 menit kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Oke, kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Pada perjalanan kali ini dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng ditempuh selama 1 jam 46 menit dan dijadwalkan tiba di Surabaya Gubeng jam 19.18. Nah, perjalanan kali ini aku kan pakai tarif khusus ya. Harganya 55.000. Tarif khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan jika tiket masih tersedia. Pembelian bisa di aplikasi Kai Akses ataupun di loket stasiun. Kecepatan kereta api Pandalungan lumayan ngebut nih, sekitar 109 sampai 110 km per jam. Ya meskipun tidak mentok sampai 120 ya. Karena setauku untuk operasionalnya itu sekitar 112 sampai 118 km per jam. Jadi 120 itu maksimalnya ya. Kenyataannya sekitar jalan sekitar 110 sampai 118 paling mentok. Sekarang di peta antara stasiun Grati sampai Rejoso berjalan sekitar 110 sampai 113 km per jam. Ini merupakan kecepatan paling ngebut di DAOP 9 karena di peta-peta lain itu kecepatan maksimalnya 180, bahkan di jalur pegunungan itu 50 km per jam. Tetapi ini dari Leces sampai Pasuruan karena jalurnya kebanyakan lurusan aja dan spek jalur juga sudah support, jadi kecepatan bisa digeber maksimal 120. Oke, ini kereta sudah mulai ngerem, persiapan berhenti stasiun Pasuruan. Oke, pada pukul 18.00 tepat waktu kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Pasuruan. Kereta api Pandalungan berhenti di sini lumayan lama, sekitar 11 menit karena akan menunggu bersilang dengan kereta api Ranggajati. Nah, itu dia kereta api Ranggajati sudah terlihat. Persiapan masuk stasiun Pasuruan. Kereta api Ranggajati ini dari stasiun Cirebon tujuan akhir Jember dengan kelas eksekutif dan ekonomi modifikasi New Generation. Sekarang pada pukul 18.10 Ranggajati udah masuk stasiun Pasuruan. Dan kalau sesuai jadwal Pandalungan akan berangkat jam 18.11. Wah, pas banget ya. Ranggajati masuk, Pandalungan langsung persiapan berangkat. Oke, sekarang pada pukul 18.13 terlambat 2 menit kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Pasuruan. Oke, saat ini kereta api Pandalungan berada di peta stasiun Pasuruan, stasiun Bangil. Di peta ini kecepatan maksimalnya cuma 70 km per jam aja ya. Sudah agak ngebut lagi seperti tadi 120.
Oke, saat ini pada pukul 18.30 kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bangil. Di stasiun Bangil kita bertemu dengan kereta api Tawangalun dari stasiun Malang Kota Lama tujuan Ketapang Banyuwangi. Di sini kereta api Tawangalun terjadi proses perpindahan lokomotif dan perputaran lokomotif ya. Itu dia lokomotif Tawangalun berada di sana teman-teman. Sedang diputar di turntable atau meja putar. Karena kalau tidak diputar di turntable, posisi lokomotif akan long hood, akan ujung panjang, sehingga pandangan masinis ke depan itu terbatas. Oleh karena itu di sini diputar di turntable agar posisinya SH ujung pendek. Lokomotif yang memutar lokomotif di Bangil ini ada kereta api Tawangalun dan kereta api Ijen Express. Lokomotif dinasnya udah kelihatan terlalu gelap teman-teman. Tapi ini kalau udah salah download 18353 ya, milik Depo Jember. Oke, sekarang pada pukul 18.54 kereta api Pandalungan tiba di stasiun Sidoarjo. Di sini kita bersilang dengan kereta api Pelataran dari stasiun Surabaya Kota tujuan Malang Blitar. Pakai lokomotif CC03 9810. Nah, ini dia untuk toilet kereta api Pandalungan. Toiletnya ada dua yang hanya di satu ujung saja. Ada toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria ditandai dengan warna biru dan toilet wanita ditandai dengan warna pink. Mari kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, seperti ini, menggunakan WC duduk. Di situ ada semprotan, flash, tisu. Di samping ada wastafel, berfungsi dengan baik. Di bawahnya ada tempat sampah, lalu di situ ada sabun dan cermin. Oke, saat ini pada pukul 18.57 kereta api Pandalungan diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Surabaya Gubeng. Nantinya aku turun di stasiun Surabaya Gubeng. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini ada kereta api Argo Semeru. Bima guys. Bima ini. Bima. Pakai rangkaian baru, stainless new generation. Jalur 6 kereta api Bima. Bima dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir, stainless new generation terbaru, dan ada kereta kelas switch class kompartemen. Nah, ini kereta termewah dan termahal. Harganya 2 juta itu. Gokil enggak tuh? Wah. Kereta api Bima berangkat jam 19.21. Ini nyampe Jakarta kalau tidak salah jam 6, sekitar jam 5, jam 6 pagi. Nah, ini sama-sama kereta api arah Jakarta teman-teman. Pandalungan arah Jakarta Gambir, Bima tujuan Jakarta Gambir juga. Namun bedanya ini Bima lewat jalur selatan, lewat Jogja, sedangkan Pandalungan lewat jalur utara, lewat Semarang. Yang nyampe duluan jelas kereta api Pandalungan ya, karena lewat jalur utara. Kalau Bima ini lewat jalur selatan, masih memutar lewat Jogja, Purwokerto. Waktu tempuhnya lebih lama.
Tapi untuk sarana rangkaiannya masih lebih nyaman ini. Woi, ini rangkaiannya asli gokil, campur rangkaiannya Bima, Argo Dwi Pangga. Loh. Belang-belang. Anggrek Dwi Pangga lah. Iya. Anggrek Dwi Pangga ono. Kok iso lho. Oke, kita lanjut keluar ya. Kita rencana nginep semalam. Karena nggak mungkin kan kita ngemper di stasiun kan, jadi kita memilih untuk menginap. Lanjut besok pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget kita bakal ke Grand City. Oke. Ini videonya lagi dilanjut ini sampai Lanjut. nanti. Oh, oke, bagus, Oke. bagus. Oke, sekarang keesokan harinya jam 10:30 siang. Nggak ada hubungannya sama JKT sih. Nggak ada hubungannya sama kereta api. Nah, ini acara JKT bareng teman-teman rame. Ada dari Probolinggo, Surabaya, Ayar, Krisna yang kemarin. Tuh, banyak guys. Ayo panoramikan lagi. Oh iya, ini sempat ngetrip bareng ya panoramik ya? Iya sama ini. Iya, ketemu lagi nih event JKT. Oke, baru saja usut foto bareng sama Gracie ini. Sesuai request kata Gracie, pose paling heboh. Wah, ini di stage ada member guys, MC guys. Keti, Gita, Amanda. Kalau kita itu loh, sini siapa ini? Sini siapa? Iya iya. Belum sama sekali. Mas Halo, perkenalkan nama saya Krisna. Osi saya Chelsea. Kamu udah pastikan syarat cuma-cuma atau sebutin kata-kata tapi dapat merchandise? Dapat merchandise saja. Oke, boleh silakan. Jangan pernah takut pada luka dan sakit. Sesuai dengan lirik lagu JKT48. Oke, Ayo ulang lagi Kak. Oke, buat semuanya, jangan pernah takut pada luka dan sakit. Sesuai dengan lirik lagu JKT48. Aku tidak takut pada luka dan sakit. Oke, terima kasih Kak. Ya po, perasaan. Oh ya, unboxing. Oh, teater sementara yo. Strap apa itu? Strap ini dalam. Ndak maksudnya tema sing apa? Event apa dah ono ya? Enggak tahu, ini sing lama ya. Sing suwe event apa? Event apa? Stiker ya warna. Yo, Rajati. Wih. Aku mau. Ya po, anu, rasane. Pertama maju, beda banget vibes-nya, deg-degan pertama ya. Terus saya ya udah, yang keluar aja dari mulut. Spontan. Wih. Kadina depan, Kadina. Dena depan. Mulai bareng-bareng. Siapkan kamera kalian.
Oke, baru saja aku meet and greet sama Gracie ya. Sesi 5 tiket dan sesi 6 3 tiket. Yang pertama itu tadi kan ada stage activity yo. Iya ada. Nah, tadi kan aku ngode ke Gracie buat ngambil foto yo. Nah, temanku ini yang ngefoto. Nah, ternyata Gracie tadi nanya, kenapa kok gak aku aja yang ngefoto? Ya udah aku bilang kamera aku jelek lensanya. Jadi aku titip ke temanku ini buat foto. Ini yang mau foto ini. Nah, tadi aku minta foto-foto gini sih foto sini. Nah, ini. Iya. Nah, terus lanjut ngobrol lainnya. Gracie nanya, YouTubeku itu YouTube dinas apa punya sendiri ya? Ngiranya itu aku disuruh KAI mungkin ya, buat naik kereta disuruh review. Jadi aku jelasin itu YouTubeku sendiri, beli tiket kereta sendiri. Dan oh ya, kok bisa Gracie tahu kalau aku YouTube nge-review kereta? Jadi singkat ceritanya, Gracie itu sempat nonton videoku. Nah, waktu itu dia cerita sempat nonton trip reportnya kereta api Pangrango dari Bogor ke Sukabumi. Dia tonton video itu, teman-teman. Wah, seneng banget ya, asli. Video trip kereta api ditonton member JKT. Wah, oleh karena itu dia tahu kan kalau aku YouTuber tentang kereta api. Bahkan waktu itu sempat IDN live, aku dibilang seleb malah, teman-teman. Wah, parah banget Gracie, guys. Aldian, makasih ya. Guys, seleb guys ini. Coba ditonton konten keretanya, dia asik. Ada Kak Aldian, guys, seleb guys, guys tonton kontennya guys, seru banget, dijamin asli. Di akhir obrolan aku cuma bilang ke Gracie kalau nanti di mini live aku nyuruh Gracie dada-dada ke aku. Kita lihat ya. Oke, sekarang keesokan harinya aku berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang masih pagi banget, jam setengah 5 pagi, teman-teman. Sekarang aku mau lanjut pulang ke Probolinggo naik kereta api Pandalungan lagi. Tapi bedanya, aku mau coba kereta kelas prioritinya Pandalungan
Katanya sih ada tarif khusus ya untuk priority Pandalungan ini dari Surabaya ke Probolinggo. Lumayan, cuma bayar 105.000 dapat kereta kelas mewah, kelas priority yang dapat dibeli 1 jam sebelum keberangkatan. Tapi aku dapat info dari beberapa teman, ada yang bilang masih berlaku, ada yang bilang sudah tidak berlaku untuk tarif khusus kereta wisata. Entah nih teman-teman, sekarang aku berada di stasiun Surabaya Gubeng, masih belum beli tiketnya. Dan sebentar lagi aku bakal coba langsung ke loket ya untuk menanyakan apakah bisa beli tiket tarif khusus prioritinya Pandalungan. Terus masuk. Mas tinggal 1. Pas ya? Iya. Ada kan ya? Ada. Oke. Wow, ternyata ada guys, tarif khusus priority guys. Masih berlaku guys. Mantep banget. Oke, aku baru saja ke loket dan ternyata masih bisa teman-teman beli tiket tarif khusus kereta kelas priority. Wow, lumayan ya. Aku beli tiket kereta kelas priority ini seharga 105.000. Nah, kebetulan saat ini ramai penumpang ya di kelas priority-nya. Tadi kata petugas loket, sisa 1 kursi saja. Wah, untung banget. Sisa 1 kursi dan itu pun diisi aku dari Surabaya Gubeng ke Probolinggo. Dengan harga 105.000 dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit naik kereta mewah. Nah, jadi kereta api wisata ini mengadakan program tarif khusus ya. Seperti tarif khusus di kereta-kereta reguler lainnya. Tapi bedanya kalau kereta reguler itu tarif khusus 2 jam sebelum berangkat. Kalau tarif khusus kereta wisata ini 1 jam sebelum kereta api berangkat. Dan itu pun hanya bisa dibeli di loket stasiun. Nah, kalau naik kereta wisata dengan harga reguler itu biasanya kan mendapatkan fasilitas luxury lounge, lalu makan dan minum di dalam kereta yang sudah include dengan tiket. Tetapi karena aku pakai tarif khusus ini tidak termasuk ya. Tidak termasuk luxury lounge dan tidak termasuk makan dan minum di dalam kereta. Oke, ini dia jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Surabaya Gubeng pada pagi hari ini. Kereta api terdekat adalah kereta api Pasundan dengan keberangkatan jam 5.00 tujuan Kiara Condong Bandung. Sedangkan kereta api Pandalungan yang aku naiki akan berangkat dari Surabaya Gubeng jam 5.37, kurang lebih 40 menit lagi. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Gubeng. Yang ada di jalur 6 ini adalah kereta api Pasundan. Berangkat dari Surabaya Gubeng jam 5.00 tepat waktu menuju tujuan akhir Kiara Condong Bandung. Pasundan masih menggunakan ekonomi 106 tempat duduk ya. Dan mulai 1 Agustus 2025 nanti Pasundan sudah berubah menjadi ekonomi modifikasi New Generation. Lumayan, rangkaiannya jadi lebih nyaman teman-teman. Kereta api Pandalungan yang akan aku naiki merupakan kereta api Pandalungan dari arah stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Jember. Kereta api Pandalungan ini bisa dibilang jarang ada tarif khusus ya. Dari rute sejauh Jakarta Jember, tarif khususnya cuma ada di rute Surabaya Probolinggo aja, termasuk kelas eksekutif dan prioritinya. Nah, tarif khusus kereta priority ini mengikuti kereta api apa saja yang ditempeli kelas priority. Kereta api yang membawa kelas priority itu ada kereta api Manahan, kereta api Senja Utama Jogja, Fajar Utama Jogja, Gajah Wong, Brawijaya, Gajayana Tambahan, dan Pandalungan. Tapi semua kereta priority tersebut kecuali Pandalungan itu tidak selalu jalan setiap hari. Mungkin jalan di hari weekend aja ataupun malah di hari libur panjang seperti di Gajayana Tambahan. Tapi khusus di kereta api Pandalungan ini kereta wisata prioritinya itu ditempel setiap hari. Selain kelas priority juga ada kereta kelas panoramik yang terdapat tarif khususnya. Panoramik biasanya ada di kereta api Argo Wilis, Turangga, dan Parahyangan. Nah, memang kalau kereta panoramik ini kebanyakan kereta-kereta yang melewati rute Bandung, teman-teman. Tapi waktu itu sempat ada di kereta api Mutiara Timur Tambahan, rute Ketapang, Surabaya Gubeng. Waktu itu sih karena libur panjang aja ya, seperti Natal Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri. Oke, sekarang jam 5.27, 10 menit sebelum keberangkatan. Ini dia Pandalungan masuk jalur 6, teman-teman. Wow, pakai logo CC203.
Oke, kereta api Pandalungan yang aku naiki telah tersedia di jalur 6. Untuk susunan rangkaian kereta api Pandalungan terdiri dari 8 eksekutif stylish generasi pertama, 1 kereta makan, 1 pembangkit, dan 1 kereta wisata priority. Untuk kereta api Pandalungan arah Jember, prioritinya itu ada di belakang rangkaian ya. Dan pada perjalanan kali ini, untuk temanku, ini naik di kereta eksekutif. Lu, hei, mangan tadi. Oh, udah ngajak mangan nih. Nah, jadi temanku itu naik di kereta eksekutifnya, teman-teman. Kita pisah karena aku pengen coba prioritinya ya. Mumpung ada waktu nih, kita coba tarif khusus priority. Nah, ini dia kereta priority kereta api Pandalungan. Yang aku naiki ini dapat di K1 07808. K1 adalah kode dari kereta kelas eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 78 adalah kereta ini dibuat pada tahun 1978 mulai dinas 1 April 1978. Wow, lumayan tua ya. 08 nomor urutnya dan JAKK adalah tipenya. Kereta ini diasuh oleh Dipo Jakarta Kota. Nah, kereta wisata priority ini merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis tahun 78 yang dimodifikasi menjadi kereta semewah ini, teman-teman. Mantap banget. Priority kereta api Pandalungan arah Jember benar-benar paling belakang ya. Nah, seperti ini sudah tidak ada halangan lagi. Dan untuk trainmark kereta kelas priority ini menggunakan trainmark F dengan kecepatan maksimal 120 km/jam menggunakan bogi K10 dan berat maksimal 40 ton. Ini priority. Wah, cuy. Nah, seperti ini teman-teman interior dari kereta kelas priority. Priority ini memiliki kapasitas 32 penumpang aja. Dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri. Tempat duduk penumpang cuma segini aja ya, cuma separuh kereta aja. Karena separuh keretanya lagi ini merupakan ada minibarnya teman-teman untuk makan dan minum. Kereta kelas priority dengan ornamen-ornamen kayu ya, sehingga terlihat lebih mewah dan estetik. Namun untuk kursinya sih kurang lebih sama seperti eksekutif teman-teman. Di sini ada minibar. Lalu di sebelah sini ada ruang operator untuk petugas dan di sini ada toilet. Seperti ini nih toiletnya. Kita review lebih lanjut nanti ya ketika di perjalanan. Karena sekarang di Surabaya Gubeng kita room tour dulu. Lalu di belakangnya ini ada bordes, sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi dalam satu kereta ini ada 3 kompartemen, yaitu kursi penumpang, minibar, ruang kru, dan toilet. Perjalanan kali ini aku naik di kursi nomor 4B seperti ini. Untuk fasilitas di kursi, di depan kita ada kantong belakang kursi, lalu di bawahnya ada footrest, merupakan footrest model lama yang bisa dinaik dan turunkan dan juga bisa dibolak-balik. Lalu di samping terdapat tatakan kecil untuk menyimpan botol atau barang-barang kecil lainnya. Di bawahnya ada 2 colok listrik. Di depan terdapat TV, tapi pada perjalanan kali ini ditampilkan sebuah gambar bertuliskan WiFi on train, namanya KAI Wisata dan passwordnya KAI Wisata. Wah, bisa kita coba ya. Lalu juga di setiap ujung terdapat CCTV untuk keamanan. Di atas ada rak bagasi dengan model tertutup seperti ini teman-teman, seperti ala-ala pesawat gitu ya, mantep banget. Lalu di atas ada lampu penerangan, di samping juga ada lampu penerangan berwarna kuning sekaligus menjadi lampu hias juga. Nah, di kursi ini juga ada meja lipat teman-teman, bisa dibuka di sini. Mari kita lihat. Nah, seperti ini meja lipatnya. Meja lipat model lama nih teman-teman, bisa digeser nih, bisa dimaju dan dimundurin. Nah, kalau dimundurin gini agak sempit sih untuk ukuran badanku, harus dimajuin seperti ini. Nah, selain itu pada perjalanan kali ini juga mendapatkan fasilitas bantal ya. Nah, ini dia. Fasilitas bantal ini dulunya gratis di kereta kelas eksekutif, namun sekarang di eksekutif nggak ada ya semenjak pandemi COVID-19, dan sekarang menyisakan di kereta kelas spesial seperti di kereta wisata priority ini. Untuk kursinya model seperti ini berwarna krem dengan sandaran kepala di kanan dan kiri ya, meskipun sandaran kepalanya tidak terlalu besar ya. Melintas stasiun Gedangan bersilang dengan kereta api komuter lain Supas tuh, dari Pasuruan tujuan Surabaya Kota.
Oh ya, kereta priority ini lantainya menggunakan karpet ya teman-teman. Wow, lumayan nih. Padahal untuk kereta luxury itu tidak ada karpetnya teman-teman. Setahu yang memakai karpet seperti ini ya cuma ada di kereta priority, imperial, dan kereta suite class compartment. Asli, ada karpetnya. Lumayan menambah kesan mewah dan juga menambah kekedapan suara teman-teman. Iya, Surabaya gue. Oh iya. Oh iya, gak apa-apa. Ya, kasih. Oke, pada pukul 6.02 kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di sini kereta api Pandalungan bersilang dengan kereta api Penataran dari stasiun Malang. Kita lihat lokomotifnya ya. Nah, ini kita silang dengan kereta api Penataran pakai lokomotif CC203 White and Blue, 2 garis biru guys. Gokil, pas banget momennya. Ini temanku nih. Aku numpak eksekutif. Iya. Tuku CFC. Aku tarsus oleh. Hah? Mangan jajan. Boleh mangan? Iya, terus Sumpah tarsus. Iya. Sialan. Entah ini yang berangkat dulu, Pandalungan dulu, atau Penataran dulu. Soalnya sinyalnya sama-sama ngangkat, sama-sama aman untuk berangkat. Oh iya, ini namanya kereta api Doho ya. Kalau dari Malang arah Surabaya, bukan Penataran lagi guys. Pada pukul 6.07 berangkat stasiun Sidoarjo. Nah teman-teman, jadi tadi saat baru saja berangkat dari Surabaya Gubeng, pramugari membagikan semua ini ke penumpang yang baru saja naik dari Surabaya Gubeng. Pertama ada air mineral 330 ml ukuran kecil, lalu dibagikan snack dan makanan berat teman-teman, nasi kuning, gokil. Tarif khusus dapat semua ini loh, wah mantep banget. Sekarang kita coba unboxing dulu snacknya, isinya apa aja. Kalau aku lihat ini kerjasama sama XX1 Cafe ya. Oke, ini dia isi dari snacknya. Ada 2 roti, ini yang empuk dan ini yang roti yang keras teman-teman. Oh, ada namanya ini, bagelan. Sama ini mini roti Srikaya. Lalu di sampingnya ada popcorn ukuran kecil nih teman-teman. Ya lumayan lah, mantep banget nih, lengkap. Lalu kita coba unboxing menu makanan beratnya, nasi kuning komplit priority. Oke, ini dia isinya teman-teman. Wow, komplit banget ya. Di sini ada nasi kuning, ada telur dadar, ayam, bawang goreng, sambal, dan tempe orek, serta ada alat makannya. Wow, mantap banget guys, gokil dah. Pada pukul 6.27 kita telah tiba di stasiun Bangil. Dan di sini ada langsiran kereta api Kricak nih. Ditarik CC203. Kinclong ini teman-teman. Kelihatan baru fresh PA ini.
CC203 9817 SMC. Nah ini dia sedang melakukan langsiran karena memang di stasiun Bangil ini ada tempat bongkar muat batu kericak ya. Nah itu banyak tumpukan batu-batu kericak untuk jalur kereta api. Nah ini ada langsiran lokomotif. Lokomotif dilepas dari rangkaian dan mungkin akan mengambil sisa rangkaian yang ada di jalur sana ya. Dan di sini di jalur 3 masuk kereta api Arjuno Express ini dari stasiun Malang tujuan Surabaya Gubeng. Arjuno Express menggunakan rangkaian Edelweiss dari kereta api Brawijaya. Jadi Brawijaya Gambir Malang, sesampainya di Malang langsung berangkat kembali menjadi Arjuno Express menuju Surabaya. Lokomotifnya CC206 1359 tipe induk CN dan rangkaiannya menggunakan eksekutif New Image. Oke, berbicara kereta wisata. Nah, kereta wisata ini terdapat beberapa tipe kereta wisata. Ada yang tipenya sewa dan ada tipenya yang dijual per kursi yang ditempelkan ke kereta api reguler. Nah, tipe kereta wisata yang dijual per kursi itu ada kereta wisata Priority, Imperial, Panoramik. Lalu ada juga tipe kereta wisata yang disewa, menyewa dalam satu kereta, teman-teman. Dalam hal ini jika ada rombongan, yaitu kereta wisata Bali Toraja Nusantara yang warna putih. Lalu ada kereta wisata Jawa Sumatera. Dan ada kereta dining on train juga, kereta retro. Nah sebenarnya kereta Priority dan Imperial ini juga bisa disewa dalam satu kereta full secara rombongan. Tapi itu sangat jarang ya, karena kebanyakan kereta Priority dan Imperial itu ditempelkan ke kereta api reguler yang dijual per kursinya. Dan ini entah yang berangkat dulu siapa teman-teman, apakah Arjuno, apakah Pandalungan. Sama-sama hijau sinyalnya. Nah itu lokomotif KLB Kericak langsir. Oke, ternyata yang diberangkatkan dulu adalah kereta api Pandalungan yang aku naiki. Dan mari kita review toiletnya ya. Toilet di kereta Priority. Kita tutup lagi. Seperti ini toiletnya teman-teman. Wow, mantep banget. Toiletnya luas dan kelihatan estetik gitu ya. Bahkan lantainya menggunakan lantai-lantai ubin. Jarang banget nih di kereta api yang pakai lantai ubin seperti ini teman-teman. Kayak di rumah-rumah gitu ya. Lalu di sini ada wastafel yang luas banget, berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada colokan, lalu ada sabun, cermin, ada lampu hias di kanan dan kiri. Lalu di sini ada hand dryer untuk mengeringkan tangan, berfungsi dengan baik. Lalu di samping terdapat rak yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Lalu ada cantolan untuk mencantolkan pakaian. Di sini menggunakan WC duduk, lengkap ada flash, tisu, semprotan, pegangan, dan seperti ini. Toiletnya keren banget. Dindingnya berwarna putih, separuh ubin, separuh tembok biasa ini, kayak tembok kereta pada umumnya.
tiba di stasiun Probolinggo. Karena di stasiun Probolinggo tidak ada peron yang panjang ya, jadi prioritinya nanti tidak dapat peron. Penumpang prioriti yang akan turun Probolinggo diarahkan ke eksekutif 6, diantarin oleh pramugarinya. Oke, sebentar lagi kita tiba di stasiun Probolinggo. Ini keretanya udah ngerem teman-teman. Dan ini kita sudah berada di eksekutif 6 karena diarahkan ke sini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo. Sekarang kita masuk stasiun Probolinggo, silang dengan Ranggajati. Iyalah. Tidak kurang maju ta Ranggajati. Makan nih. Buri ini saya wesel ya lho. Iya, makasih. Oke, pada pukul 7.22, terlambat 1 menit, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Probolinggo tujuanku. Nah, di sini kereta api Pandalungan masuk jalur 1 karena di jalur 2 itu ada kereta api Ranggajati dari Jember ke Cirebon. Persilangannya di Probolinggo, teman-teman. Oke, perjalananku naik kereta api Pandalungan Priority telah berakhir di stasiun Probolinggo. Untuk review selama perjalanan, wow, mantep banget teman-teman. Meskipun tarif khusus 105.000, ternyata dapat full service ya, dapat snack dan dapat makanan berat juga. Mantap teman-teman. Padahal kalau kita naik kereta tarif khusus eksekutif itu harganya 55.000. Kalau naik priority itu 105.000, dapat lengkap. Wow, mantap banget. Entah ya, setauku tarif khusus kereta wisata itu tidak mendapatkan snack dan makanan berat teman-teman. Tapi entah nih aku kok bisa dapat ya, aku kurang tahu juga. Entah makanan sisa atau karena aku memang satu-satunya penumpang yang pakai tarif khusus. Karena bisa dilihat tadi saat beli tiket tarif khusus di loket, kata petugas loketnya tinggal 1 kursi saja. Karena memang penumpang kereta priority itu kebanyakan pakai tarif reguler ya. Tetapi cuma aku sendiri aja tadi yang memakai tarif khusus. Jadi mungkin itu sebabnya ya, aku juga diikutkan mendapatkan makanan berat dan snack. Lumayan teman-teman. Asisten. Oke. Pada pukul 7.28 kereta api Pandalungan berangkat dari stasiun Probolinggo. Ini asli lokomotifnya jauh banget teman-teman berhentinya. Bahkan udah agak kelihatan ya, lokomotifnya udah belok tuh. Tadi untuk tunjuk sebut dibantu oleh asisten masinis yang turun ke samping pembangkitnya malah. Karena memang lokonya udah belok, nggak kelihatan ke belakang. Dan ini dia kereta api Pandalungan berangkat Probolinggo melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir stasiun Jember. Perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menitan lagi. Oke, itu dia prioritinya berada di rangkaian belakang. Asli, meskipun priority tahun 78 itu untuk guncangannya tidak terlalu berasa teman-teman. Lumayan halus ya. Oke, kereta api Pandalungan sudah diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Dan oh ya, aku belum ngasih tahu ya wifi-nya. Jadi tadi selama perjalanan aku pakai wifi di dalam kereta teman-teman. Ternyata bisa ya, bahkan ngebut. Bahkan aku nggak terasa kalau selama perjalanan WA, buka Instagram, selama itu aku pakai wifi teman-teman. Dan ternyata tidak ada lemotnya sama sekali. Dan oke, kereta Pandalungan sudah berangkat dan perjalananku berakhir di sini. Videonya mulai dari 2 hari lalu malah ya. Kita naik kereta api Pandalungan kelas eksekutif dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian ke event JKT48, lalu sekarang kembali lagi ke Probolinggo naik kereta api Pandalungan di kereta priority. Oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.